akhirnya ada konten update Porto lagi. Di bulan April ini saya mulai sedikit aktif lagi ya, walaupun belum benar-benar in gitu ya. Tapi setidaknya ada transaksi lah. Jadi hanya terjadi beberapa transaksi selama bulan April dan ya endingnya cukup menarik dan nyesek gitu ya, nanti akan kita bahas. Jadi kita buka di awal April itu saya masih banyak keraguan lah gitu. Jadi setiap masuk melihat bid offernya kurang ini, jadi agak ragu ya, keluar lagi gitu ya, seperti yang terjadi di ADMR, INDF ya, walaupun masih dikasih BEP gitu keluarnya kan, Japfa gitu. Dan akhirnya setelah di pertengahan April, khususnya setelah saya cukup lama memegang beberapa saham ya, di pertengahan April itu ada sekitar seminggu full. Saat itu saya juga buat postingan, ada MSTI, Japfa, INDF gitu ya. Nah jadi di akhir itu saya hold MSTI dan akhirnya saya jual ketika di 14.25-nya kurang kuat ya. Jadi saya buang di rata-rata 14.18. Lalu Dewa ini benar-benar scalping 1 jam kalau nggak salah ini cuman beli ya. Saya emang belum berniat pegang lama Konglo ya, karena belum, momentumnya belum dapat gitu. Terbukti besoknya saya scalping lagi kena gitu ya. Jadinya cut loss tipis 50.000. Lalu menjelang akhir April ketika saya menghitung atau menganalisa hilirisasi nikel yang semakin ini ya. Nah jadi saya ingin punya exposure nikel di Porto. Jadi sebenarnya saya inginnya NCKL. Tapi saat itu NCKL-nya masih di atas. Jadi saya pasang jaring, ada NCKL, DKFT, dan apa itu satu lagi ya, saya nggak ingat. Pokoknya ada 3 saham dan ternyata pagi itu 20 April dapatnya DKFT, dan setelah siangnya gitu ya, itu NCKL-nya ternyata dapat. Jadi ya udah di hari yang sama tanggal 20 itu saya buang DKFT-nya. Lalu juga saya cicil jual TPMA karena saat itu jeleknya karena ownernya buang ya. Entah tujuan free float atau apalah gitu, saya kurang paham. Intinya kalau saat itu temboknya terlalu tebal, tidak sesuai dengan transaksi harian ya. Jadi kurang oke menurut saya, jadi ya skip aja mumpung masih dikasih BEP. Lalu juga NCKL ternyata pilihan yang mengecewakan saya. Akhirnya saya cut loss walaupun baru cicil ya. Dan ternyata memang terus turun sampai hari ini kalau nggak salah di bawah harga ini ya NCKL. Nggak tahu juga, saya nggak terlalu ngikuti setelah saya cut loss. Lalu ADMR, saya 2 kali kena gocek ini di ADMR. Waktu itu di 17.70 saya punya barang. Akhirnya penutupan Jumatnya kurang bagus. Lalu saya cut loss. Tapi saya masuk lagi di sekitar 18.50-an dan kena gocek. Saya buang di 18.30 ya. Tapi ternyata minggu depannya chartnya kembali bagus, ya udah saya tetap pantau gitu ya. Lalu ada Japfa, saya masuk lagi ya, saya seperti tektokan aja lah. Walaupun belum in sepenuhnya, tapi setidaknya April ada transaksi gitu ya, supaya ada konten ini. Lalu ada Japfa, saya kembali masuk dan dapat 2,4%, lumayan ya. Lalu Astra cukup lama saya pegang ya, tapi ketika sehari menjelang RUPS seperti ada yang kurang oke ya. Jadi sebenarnya kejadian di Astra itu asing itu punya barang banyak, bahkan sejak tahun lalu.
apalagi sejak year to date itu cukup masif AK dan ZP kalau nggak salah, tapi yang pentolannya yang emang AK. Jadi mereka itu sebenarnya ingin keluar, oke, ingin keluar tapi likuiditas, karena kita tahu pasar sedang sepi, likuiditasnya nggak ada, jadi mereka juga kesusahan untuk keluar AK-nya ya. Jadi mereka pelan-pelan menaikkan harga, memancing retail, mencari likuiditas, dan ternyata ketika tembus breakout 6.600, sayangnya institusi lokal itu masuk dengan masif. Jadinya ya AK-nya senang gitu karena ada likuiditas besar, ya mereka buang, mereka kasih barangnya gitu. Dan saya yang memperhatikan ini ya aduh, bisa nanti aja nggak sih borongnya gitu ya institusi lokal. Tapi ya udah, dengan adanya kejadian itu saya juga ikut buang. Ketika AK-nya buang, akhirnya average jual saya ada di 6450. Ya cukup oke. Walaupun tidak maksimal ya. Kalau di hari sebelumnya ya, karena kita tidak bisa melihat data broker ya, jadinya kita tidak tahu apa yang terjadi di 6.600 itu. Tapi feeling saya memang benar waktu itu, institusi lokalnya serbu. Nah ya udah, jadi sampai situ ya, mungkin sekarang dia turun lagi, nanti kita akan ada momentumnya untuk kembali naik lagi, karena memang AK itu sebenarnya masih punya sangat banyak barang dan mereka juga ingin keluar, entah mengurangi posisi atau memang keluar penuh gitu ya. Lanjut ADMR, saya masuk lagi di 1880 di penutupan Jumat lalu, tapi saya meragukan adanya dividen trap ya, walaupun Rp50, tapi karena AVG saya sangat mepet, jadinya udahlah saya keluar dulu. Ya walaupun hari ini kayaknya nggak ada sih dividen trap, tapi nggak terlalu lah ya. Jadi akhirnya bisa dibilang nggak ada dividen trap, tapi ya udah, saya nggak terlalu pengen ADMR sebenarnya, untuk tektokan aja. Nah plot twistnya adalah setelah saya berhasil setidaknya dapat uang jajan lah ya di bulan April, bersih sekitar 2,9 juta. Sayangnya Jumat lalu ketika beli ADMR barengannya, saya juga masuk kembali di JPFA karena itu memantul dari support minggu lalu ya, dan closing di 2630. Ya akhirnya saya hold hingga Senin, lalu di pertengahan perdagangan kemarin, ya saya memang tahu sih ada isu bahwa MBG akan diefisiensi gitu ya. Cuman skemanya gimana saya nggak tahu, dan saya juga yakin bahwa di sini AK dan ZP-nya cukup aktif di Japfa ya. Jadi saya cukup yakin bahwa mereka juga nggak terlalu mengacaukannya. Tapi ternyata, nah itu dia, Japfa ini meluncur tanpa rem selama 2 hari ini, yang mengakibatkan saya harus buang. Ya kita harus disiplin ya. Saya sebenarnya bikin SL itu di 2.500, tapi karena ada gap di 2460, ya udah saya lebarkan lagi toleransinya. Tapi ternyata setelah 2460 tidak ada tenaga untuk kembali, ya terus meluncur sampai 2380 ya tadi. Saya akhirnya jual di 2400, jual semua, cuman 100 lot lah ya. Tapi keuntungannya kerugiannya lumayan, menghabiskan keuntungan bulan ini gitu ya. Jadi saya sama sekali, artinya saya sama saja tidak trading di bulan April ini. Tapi ya udah, semuanya itu adalah perjalanannya. Sebenarnya Japfa ini menarik. Teman-teman bisa buka coba di Broksumnya, lihat dari year to date maupun selama bulan ini maupun 1 bulan terakhir. Walaupun pembelian AK itu tipis, tapi mereka tidak buang 1 lot pun. Nah itu sangat menarik bagi saya. Tapi ya mungkin
sellernya masih terlalu kuat, ya angkanya mungkin masih menahan diri. Tapi saya yakin Java ini akan lumayan oke dalam beberapa minggu ke depan, tapi tidak tahu penurunan saat ini itu sampai di berapa gitu ya. Karena saya tidak ingin mengikuti itu, ya saya terpaksa cut loss karena kita akan mengamankan modal. Jadi ya namanya perjalanan lah ya. Plot twistnya tergerus, keuntungan Astra tergerus oleh Java. Nah gitulah plot twist sedihnya ya. Dan untuk posisi Porto saat ini secara total keseluruhan itu minus 500-an ribu ya, masih oke. Masih nggak masalah di kondisi saat ini seperti ini, kita masih bisa stay modal, itu sudah cukup luar biasa ya. Kita akan kembali masuk nanti setelah ada konfirmasi di Mei seperti outlook yang pernah kita buat di pembahasan IHSG sebelumnya ya, terakhir kali. Sebenarnya semuanya tesisnya menurut saya sesuai ya. Saya katakan waktu itu di bulan April kita mulai cicil beli, nanti menjelang akhir April kita jual-jual sampai awal Mei kita sudah full cash kembali gitu ya. Nah sebenarnya kan emang sesuai, cuman karena ada kesalahan, bukan kesalahan sih, karena ada sesuatu yang terjadi di Java yang membuat keuntungan bulan April ini hilang gitu ya. Cuman kan tesis kita bahwa April akan memberikan kita keuntungan itu benar-benar terjadi dan ada gitu, ada peluangnya gitu. Nah jadi untuk ke depan kembali Mei kita akan wait and see. Jadi untuk video yang outlook IHSG teman-teman masih bisa pakai lah ya. Ya walaupun detail chart yang saya coret itu sudah lewat, tapi setidaknya outlook menjelang Juni menurut saya masih on, itu masih bisa dijadikan referensi. Ya saat ini saya full cash kembali, padahal saya inginnya setidaknya ada 3 saham lah ya. Kemarin saya sangat mencoba mempertahankan Astra, Java dan NCKL, tapi ya ternyata saya harus disiplin ya, mau tidak mau pembahasan kali ini kembali di posisi full cash. Nanti kalau ada updatean lagi saya akan update di postingan, teman-teman bisa lihat. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Jika ada saran, komentar ataupun sama-sama cut loss di Java, teman-teman bisa memberikan di kolom komentar. Saya akan balas. Oke, sampai jumpa dan selamat trading.